Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 3 dari IKM 4C akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang turnover. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Sofia Namira, yang kedua Aulia Rahmah, yang ketiga saya sendiri Fani Diana Susanti, yang keempat Moh Renaldi Putra Ramadhani. Next. Baik, apa sih pengertian turnover itu? Turnover adalah fenomena berhentinya karyawan secara permanen dan keanggotaan atau hubungan kerja dengan suatu organisasi yang dapat terjadi secara sukarela maupun tidak sukarela, seperti pengunduran diri, perpindahan, dan pemberhentian atau kematian. Lalu, eh, beberapa beberapa ahli menyebutkan, yaitu yang pertama Kaskio tahun 1987, turnover sebagai berhentinya hubungan kerja secara permanen antara perusahaan dengan karyawannya. Lalu Mobley 1986, seorang pakar dalam masalah pergantian karyawan memberi batasan turnover sebagai berhentinya individu dari anggota suatu organisasi dengan disertai pemberian imbalan. Lalu yang ketiga Passeword dan Strausser tahun 1996, turnover intention mengacu pada niat seseorang untuk mencari alternatif pekerjaan lain dan belum terwujud dalam bentuk perilaku nyata. Next. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi turnover. Yang pertama, usia. Karyawan yang lebih muda cenderung memiliki tingkat turnover lebih tinggi dibandingkan yang lebih tua. Lalu yang kedua, lama bekerja, yaitu semakin lama seseorang bekerja di perusahaan, kecenderungan untuk keluar semakin kecil. Lalu yang ketiga, tingkat pendidikan. Pendidikan yang tinggi bisa meningkatkan keinginan pindah kerja, apalagi jika posisi yang didapat tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Lalu yang keempat, keikatan terhadap organisasi. Semakin kuat rasa memiliki dan keterkaitan karyawan terhadap perusahaan, semakin kecil kemungkinan mereka ingin keluar. Lalu yang kelima, kepuasan kerja. Karyawan yang merasa tidak puas dengan pekerjaan lebih besar kemungkinannya untuk keluar dari perusahaan. Lalu yang keenam, budaya perusahaan. Lingkungan dan budaya kerja di perusahaan juga mempengaruhi minat karyawan untuk bertahan atau keluar. Next. Selanjutnya ada penghitungan turnover. Gejala turnover suatu perusahaan dapat diukur secara langsung dengan laju turnover secara kuantitatif dan dinyatakan dalam persentase berdasarkan jangka waktu tertentu. Dalam hal ini harus dibedakan turnover yang dilakukan secara sukarela dan turnover karena sebab. Formulasi yang sering digunakan menurut Mobley dan Sisort dan kawan-kawan pada tahun 1986 adalah sebagai berikut. Berikut adalah rumus dari penghitungan turnover. Next slide. Berikut merupakan implementasi dari penghitungan turnover. Next slide. Beberapa pengukuran dalam turnover menurut Mode dan kawan-kawan dalam Sunarso pada tahun 2000 yang dikutip dalam jurnalnya adalah satu, rata-rata masa kerja, yakni jumlah masa kerja tiap karyawan dibagi jumlah karyawan. Yang kedua, tingkat pertambahan adalah jumlah karyawan baru pada satu periode dibagi rata-rata jumlah karyawan pada periode tersebut. Yang ketiga, ada tingkat pemisahan diri, adalah jumlah karyawan yang memisahkan diri dari perusahaan untuk satu periode dibagi rata-rata karyawan pada periode tersebut. Yang keempat, ada tingkat stabilitas, adalah jumlah karyawan yang tetap menjadi anggota perusahaan dari awal hingga akhir satu periode dibagi jumlah karyawan pada awal periode tersebut. Next slide. Baik, yang kelima ada tingkat ketidakstabilan, adalah banyaknya karyawan yang keluar dari perusahaan dari awal hingga satu periode dibagi jumlah karyawan pada awal periode tersebut. Yang keenam ada tingkat tahanan, adalah jumlah karyawan baru yang tetap menjadi karyawan dalam satu periode dibagi jumlah karyawan baru. Yang ketujuh ada tingkat kehilangan, adalah jumlah karyawan baru yang keluar dalam satu periode dibagi jumlah karyawan baru. Baik, selanjutnya ada proses turnover. Nah, berikut ada bagan yang menjelaskan bagaimana proses turnover tersebut terjadi. Nah, bagan ini menggambarkan proses turnover atau pergantian karyawan dalam sebuah organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berlangsung melalui beberapa tahapan. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai kondisi dan pertimbangan baik dari sisi individu, organisasi, maupun lingkungan. Seluruh faktor ini dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dari karyawan. Ketika tingkat kepuasan ini menurun, maka masuklah karyawan ke tahap pertama dalam proses turnover. Dapat dilihat bahwa pada tahap pertama dalam proses turnover ketika karyawan mengevaluasi pekerjaannya yang sekarang. Kemudian mereka menyadari bahwa mereka puas atau tidak puas dengan pekerjaannya. Berawal dari penurunan tingkat kepuasan, maka selanjutnya pada tahap kedua dan ketiga yaitu akan penurunan motivasi yang dicirikan antara lain seperti stres, sakit, fisik, malas bekerja, kualitas rendah, komunikasi personal juga kurang, masa bodoh dengan tugas pekerjaannya. Pada akhirnya akan memutuskan untuk berpikir dan berniat keluar untuk mencari pekerjaan baru. Nah, pada tahap keempat, karyawan membandingkan pekerjaan alternatif dengan pekerjaannya sekarang, serta membuat suatu keputusan untuk tinggal atau keluar. Dan pada tahap kelima adalah untuk tinggal ataupun keluar dari organisasi. Next slide. Nah, berikut merupakan penjelasan dari bagannya. Next slide.
Lalu kita beralih ke penyebab turnover. Nah, menurut Susilo pada tahun 1996, penyebab terjadinya turnover antara lain yang pertama, ketidakpastian pemberian tugas, yang kedua, alasan mendesak seperti gaji yang tidak diberikan pada waktunya, pimpinan yang melalaikan kewajiban, pekerjaan yang membahayakan keselamatan diri, mendapat perlakuan pemimpin secara tidak manusiawi. Lalu yang ketiga adalah menolak adanya pimpinan baru. Lalu menurut Hasibuan pada tahun 2008, alasan karyawan keluar itu digolongkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu disebabkan oleh undang-undang, misal karyawan ada yang melanggar undang-undang karena pekerja remaja, pekerja asing yang melanggar peraturan dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah keinginan perusahaan, yang ketiga adalah keinginan karyawan yaitu seperti ingin pindah ke tempat lain, yang keempat pensiun, yang kelima kontrak kerja berakhir, lalu kesehatan karyawan yang menurun, meninggal dunia dan perusahaan likuidasi dan tutup karena bangkrut. Lalu dampak turnover itu tidak hanya berdampak negatif, tapi ada juga yang berdampak positif. Nah, untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama, biaya yang dikeluarkan perusahaan akan meningkat, baik untuk biaya keuangan yang terukur serta biaya yang berbasis pengetahuan dan produktivitas yang tidak berwujud. Lalu yang kedua, biaya perekrutan dan pelatihan atas pergantian karyawan, lalu hilangnya bakat karyawan yang menghambat pengembangan produk baru, adanya produksi yang hilang selama masa pergantian karyawan, dan perlu melakukan kerja lembur, kalau tidak akan mengalami penundaan produksi. Nah, untuk dampak positifnya yaitu apabila organisasi apabila yang di turnover adalah karyawan yang kurang baik atau di bawah standar, maka organisasi akan mengalami keuntungan. Selanjutnya ada pengendalian turnover. Yang pertama ada rekrut kandidat yang tepat, yaitu proses rekrutmen yang selektif dan sesuai kebutuhan sangat penting untuk memastikan kecocokan antara karyawan dan budaya perusahaan, sehingga menekan risiko turnover sejak awal. Yang kedua ada fasilitas pengembangan diri, memberikan pelatihan, proses pengembangan karir, dan kesempatan peningkatan skill, membuat karyawan merasa dihargai dan memiliki prospek untuk masa depan di perusahaan. Yang ketiga, ciptakan lingkungan kerja yang sehat, mengidentifikasi dan menangani potensi masalah seperti rekan kerja toksik, konflik internal, atau intimidasi dapat mencegah keinginan karyawan untuk keluar. Yang selanjutnya ada berikan apresiasi dan umpan balik. Penghargaan sederhana seperti ucapan terima kasih serta umpan balik konstruktif dari atasan dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Yang kelima, rutin meminta feedback kepada karyawan, mendengarkan aspirasi, kritik, saran, dan keluhan karyawan secara rutin, membantu perusahaan memahami kebutuhan mereka dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang selanjutnya, tingkatkan employee engagement, membangun keterlibatan karyawan melalui komunikasi terbuka, program penghargaan, dan pengakuan atas kontribusi mereka terbukti efektif menekan angka turnover. Next. Dan selanjutnya ada implementasi PTCA untuk mengatasi tingginya turnover. Pertama, tahap perencanaan, plan. Identifikasi akar penyebab turnover karyawan melalui analisis data dan umpan balik dari karyawan. Rencanakan strategi berdasarkan temuan untuk mengurangi turnover. Sosialisasikan rencana kepada manajemen dan tim terkait. Selanjutnya, implementasi strategi yang telah direncanakan seperti program pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, ada tingkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan. Next. Yang ketiga, data pemeriksaan atau cek, evaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan berdasarkan data turnover dan umpan balik karyawan, identifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya, ada tahap tindak lanjut, act, sesuai rencana berdasarkan hasil evaluasi, implementasikan perubahan yang diperlukan untuk memperkuat strategi mengurangi turnover, tetapkan standar baru untuk mempertahankan keberhasilan dan mencegah masalah turnover di masa mendatang. Next slide. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Next. Ya, demikian presentasi turnover dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.